Marilah kita berdoa. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang menjadi penuntun, menjadi kebenaran, dan menjadi terang di dalam kehidupan kami. Tuhan, buka hati dan pikiran kami. Kuduskan kami datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat bertemu kembali. Terus menerus kita akan bertemu. Mudah-mudahan kita juga bukan dipertemukan hanya di dunia ini, tapi juga kita akan dipertemukan di dalam sorga. Amin. Karena hanya orang-orang yang terus mau bersekutu di dalam Tuhan, dia akan menemukan sorga itu sendiri. Dan kita akan boleh sampai kepada sorga itu sendiri. Dan kita yakin ketika kita betul-betul sungguh-sungguh tinggal bersama dengan firman Tuhan, maka kita akan boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita yang menjadi renungan untuk hari ini, mengawali kehidupan kita, mengawali pekerjaan kita, yaitu yang terambil dari Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian: marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagi kita orang-orang yang ada di timur, kata sopan santun itu merupakan satu perkataan yang sangat-sangat kental sekali. Dan itu menjadi satu kata yang terus diingatkan kepada setiap orang-orang. Baik ketika dia mau pergi ke sekolah, ketika dia mau merantau, ketika dia mau melakukan pekerjaannya, selalu saja orang-orang yang lebih tua kepada kita mengingatkan kita, ingat ya, jangan kasar kepada orang, sopan, hormat kepada orang lain. Tetapi sayangnya belakangan-belakangan ini rasa sopan santun itu sudah mulai hilang dari kehidupan orang-orang yang ada di timur, dan juga bagi orang-orang yang bukan saja orang duniawi, tetapi juga bagi orang-orang yang ada yang menjadi pengikut Kristus. Terus terang, kadang-kadang ketika menyampaikan firman Tuhan ini saja pun, menyampaikan renungan ini saja pun, ketika ada hal-hal yang tidak cocok, ada orang yang mampu berkata kasar, yang berkata berani menghina. Kalau buat saya itu menghina, ya, bagi hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, hamba Tuhan itu juga punya keterbatasan. Kalau dia salah, dia juga masih manusia. Dan tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Tetapi, kalau ada yang mengingatkan dan pengertian itu lebih baik, maka itu adalah orang yang baik, orang yang benar. Dan saya juga akan mau berubah ketika ada orang-orang yang mengkritik, apalagi ketika mengkritik itu secara pribadi, bukan di depan umum, bukan untuk dalam rangka mempermalukan. Ada banyak orang yang berani berlaku yang tidak baik kepada orang lain, termasuk juga kepada hamba Tuhan. Jadi terkadang saya berpikir, kepada hamba Tuhan saja mereka sudah berani berlaku tidak baik.
Sekalipun saudara-saudara, saya tidak ingin membela bahwa setiap hamba Tuhan itu semua sudah benar. Oh tidak. Saya senang sekali kalau ada kritikan-kritikan kepada saya secara khusus, tetapi yang dilemparkan atau diberikan kepada saya secara pribadi. Karena itu akan membangun saya, akan mengubah saya kalau memang apa yang dia katakan itu benar. Karena ketika kita menyatakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menghina kepada orang lain, apalagi itu menjadi konsumsi banyak orang, itu kan sudah menyakiti dan merusak mentalitas orang lain. Ini yang perlu kita camkan dalam hati kita masing-masing. Jadi melalui firman Tuhan bagi kita hari ini, kita mau diingatkan sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya, yang disebutkan Rasul Paulus dengan sopan. Tadi dikatakan saudara-saudara ada 3 hal yang mau diingatkan di sini. Yang pertama saudara-saudara, hidup yang tidak melakukan perbuatan yang memalukan. Ayat 13b. Jadi hal-hal yang memalukan itu memang tidak sopan. Jadi jangan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memalukan. Sekalipun kadang-kadang untuk saat ini perkataan yang memalukan itu sudah mulai bergeser. Karena maaf, orang tampil sekarang dengan berlaku tidak sesuai dengan adat budaya kita juga, ya itu sudah merupakan kebiasaan. Misalnya wanita yang duduk dengan sembarangan. Maaf, yang kadang-kadang dia tidak mengerti bagaimana dia harus menutup atau duduk dengan sopan. Ya. Jadi kadang-kadang ya ada orang yang jujur merokok di depan orang lain, memaki di depan orang lain, berkata-kata yang kasar di depan orang lain, itu sudah biasa begitu. Jadi hal-hal yang memalukan dulu itu sekarang sudah menjadi berubah. Nah, ini juga yang perlu diingatkan kepada kita. Sebenarnya firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Jadi jangan karena sudah begitu banyak orang atau sudah biasa orang mengatakan atau melakukan hal-hal yang memalukan itu bukan merupakan hal yang memalukan lagi. Oh, itu tetap menjadi bagian yang terus dianggap memalukan itu. Jadi makanya yang orang yang hidup sopan itu adalah orang yang tidak melakukan perbuatan yang memalukan. Yang kedua, apakah yang disebut sopan itu? Hidup yang tidak dalam percabulan dan hawa nafsu. Percabulan artinya melakukan hal-hal yang tidak senonoh, yang merupakan hal yang sangat memalukan. Di zaman sekarang ini juga kadang-kadang sudah berubah. Ya kan? Orang yang melakukan percabulan masih tampil di depan, masih berani tampil di depan publik. Mari lihat saudara-saudara, artis-artis yang melakukan seks bebas, ya, yang bahkan video-videonya juga sudah terpampang, terlihat, tapi dia masih tampil juga dengan ya merasa tidak ada dosa begitu loh. Saya tidak mau mengatakan begini. Saya juga bukan mau menjadi orang yang ingin menghakimi orang lain. Tidak, saya juga adalah bagian orang yang berdosa. Tetapi paling tidak ketika ada orang-orang yang sudah melakukan kejahatan di depan umum, saya tidak tahu bagaimana dia mampu untuk senyum, tertawa-tawa, terbahak-bahak di depan orang lain lagi. Sama seperti orang yang melakukan korupsi, dia masih mampu dada-dada kepada orang lain, ya kan? Masih mampu tersenyum dan saya juga tidak mau katakan bahwa orang yang tertangkap korupsi harus menderita dan bunuh diri. Bukan, paling tidak dia harus menunjukkan sikap yang jangan terlalu over lagi. Itu. Jadi itu yang mau dikatakan yang kedua saudara-saudara, yaitu hidup
yang tidak dalam percabulan dan hawa nafsu. Karena apa? Karena memang jelek sekali kelihatannya. Maaf, kalau sebagai seorang lelaki melihat seorang wanita yang dia, ya itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika seseorang lelaki melihat seorang perempuan dan birahinya naik dan dia menginginkan seorang perempuan itu, maka di situ terjadi perzinahan, itu dosa. Dan ketika kita melihat seseorang itu dengan hawa nafsu, maka itu tidak sopan. Saya tidak tahu bagaimana kita mengartikan ini. Kalau kita melihat seseorang yang begitu seksi, terus terang kalau kita melihatnya dengan terus mengamat-amatinya, dengan membayang-bayangkannya, apalagi sambil mata kita melotot melihatnya, dan itu tidak sopan menurut saya. Walaupun orang-orang yang tampilan seksi juga, dia sudah menjadi berdosa, ya, karena dia sudah membuat orang berdosa. Tetapi ya ini memang perdebatan sih, ya. Kalau saya mengatakan sih memang tergantung kepada kita, ya. Orang yang benar-benar tinggal di dalam Tuhan, maka mata, pikiran, dan semuanya yang ada di dalam tubuhnya, semuanya harus bisa terkendali dari hawa nafsu dan keinginan daging. Itu. Dan itu patokannya. Sekalipun terus terang memang wanita juga atau lelaki juga, ya kalau bisa tampilannya juga jangan mengumbar-umbar, ya, aura seksual. Nah itu. Jadi jangan dalam percabulan dan juga dengan hawa nafsu. Yang ketiga, saudara-saudara, yang hidup dalam kesopanan, hidup yang tidak dalam perselisihan dan iri hati. Jadi orang-orang yang selalu bertengkar, selalu berkelahi, berselisih kepada orang lain, yang selalu mencaci maki orang lain, itu adalah orang-orang yang tidak sopan. Kalau dia sopan, pasti dia akan mengatakan perkataannya dengan baik. Sekalipun mungkin dia sudah sakit hati dengan orang tersebut. Karena orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia juga harus bisa mengendalikan emosinya, perkataannya, dan segala sesuatu yang ada dalam keinginan kemarahannya. Itu. Jadi makanya orang yang ramah itu adalah orang yang sopan. Orang yang lebih lembut, mengatakan sesuatu kritikan, juga itu adalah orang yang sopan. Jadi kita tidak perlu harus berteriak-teriak, apalagi sampai berkata-kata kasar, menghujat orang lain. Saya pikir itu merupakan hal yang tidak sopan. Oleh karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Artinya kalau siang hari semuanya orang boleh lihat apa yang kita kerjakan. Jadi bentuk kesopanan itu tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Jadi kadang-kadang ada orang yang munafik, ya, ketika dia tidak terlihat, maka dia melakukan banyak hal yang tidak dikenan oleh Tuhan, dan itu adalah dosa. Tapi kalau dikatakan diungkapkan sama seperti siang hari, itu artinya bahwa segala sesuatu perlakuan kita itu boleh dilihat orang dengan tidak ada melakukan dosa dengan dalam kehidupannya. Itu. Jadi makanya oleh karena itu saudara-saudara, tinggallah dalam kesopanan. Sebagai orang Kristen yang betul-betul kita dikendalikan oleh Tuhan di dalam rohnya, di dalam hati dan pikiran kita, maka kita akan mampu berlaku sopan kepada setiap orang. Jadilah orang-orang yang sopan, dan sehingga dia akan menjadi berkat dan memberkati orang lain juga. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami diingatkan supaya kami boleh hidup sebagai seorang Kristen yang sejati,
yang bisa mengendalikan kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang sopan terhadap sesama kami, tidak berlaku jahat, tidak cabul, dan tidak melakukan perkelahian dan perselisihan kepada orang lain. Tapi kami justru orang yang membawa damai dan sukacita kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.